Orang yang cerita ke saya soal Bitcoin, dia beli Bitcoin itu paling 3 juta, 2 juta sebiji. Kok saya mau beli di 50 juta, saya anggap sudah happy dan itu bear market. Aneh nggak? Coba tanya orangnya yang beli di 2 juta, 3 juta rupiah. Orang yang kasih tahu dia, mungkin beli Bitcoin di 100 ribu teman-teman. Apakah itu membuat kita untuk tidak memiliki aset yang sudah tidak akan ada, there is no second best kalau ngomong atau seller ya. Kalau teman-teman pernah dengar yang one world, one currency itu, nah itu yang seharusnya lagi dikerjakan. Kenapa? Ini kita baru podcast 1 bulan lalu, itu podcast perdana kita tuh. Ternyata yang nonton hampir 300.000 orang, bro. Yoi. Ternyata banyak banget orang yang pengen belajar tentang dunia kripto nih, gue lihat nih. Jadi hari ini gue bakal lanjutin ya sesi kedua lah ya. Gue bakal minta bantuan lu lah buat sharing. Apa sih fundamental kripto, lalu 2025 kayak gimana, lalu juga mungkin penonton gue kan juga banyak yang dari saham gitu ya. Nah kalau misalnya saham kan mereka keluarin dividen atau enggak bisa ada capital appreciation, apakah kripto itu sama atau enggak gitu. Tapi yang pertama dulu nih bro, ini lu kan pegang Bitcoin 70% dari seluruh portfolio lu gitu kan. Nah apa sih yang bikin lu yakin banget sama Bitcoin, dan kayaknya kan lu sempat bilang juga bahwa lu kayaknya nggak bakal jual gitu kan. Iya. Kenapa bro? Karena Bitcoin itu hard asset ya teman-teman. Jadi bagi saya, kalau kita pelajarin ya, kita pelajarin dari struktur teknisnya gitu. Kita buang dulu sisi politis dan segala macam. Kita pelajarin dari sisi teknisnya, kemudian arsitekturalnya. Jadi strukturnya itu seperti apa. Karena kita maunya kan decentralized ya. Jadi Bitcoin itu juga kan pakai konsep proof of works ya. Jadi konsepnya itu proof of works itu orang mesti melakukan suatu aktivitas dulu baru bisa menghasilkan Bitcoin dong. Nah, yang dia spend tuh apa? Dari waktu, energi, ongkos, semua biaya sama chipset-chipset yang kita garap gitu ya, kita manusia ciptakan ya, yang sekarang sudah high-tech banget. Kalau misalkan 14 tahun yang lalu, lu bisa mining hanya pakai CPU, ya mungkin pakai Pentium Core biasa juga udah bisa gitu. Karena masih 14 tahun yang lalu gitu kan. Itu berkesinambungan dengan hash transaction-nya, hash power-nya, tingkat kesulitannya. Karena setiap halvings kan itu yang terjadi. Jadi berlipat dua kali. Otomatis reward-nya turun terus tuh. Reward-nya turun karena ada kesulitan yang kesulitan transaksi atau settlement yang harus diselesaikan. Makanya itulah yang, ini maaf ya kalimatnya agak menjelimet gitu ya. Karena memang harus begitu gitu. Nah jadi kalau misalkan itu semakin susah, otomatis supply-nya tuh, kan dia fix tuh 21 juta. Nah makin drop tuh, makin susah didapatkan, supply-nya otomatis di-cut terus tuh, per 210.000 blocks kan yang terselesaikan. Jadi per blocks itu, satu blocks isinya adalah transaksi gitu ya, kumpulan transaksi, settlement blocks sudah kelar, yang less than 5 megabytes ya, dan ciptakan blocks kedua, ketiga, keempat, ini berantai terus tuh, maka namanya blockchain kan. Nah kalau dulu tuh nggak ada tuh namanya konsep blockchain. Nah inilah yang saya pelajarin tuh, bagaimana, kenapa saya tidak diversify ke aset lain, komoditi lain gitu, properti ataupun ya paper aset lain gitu. Adapun itu porsi yang sangat kecil gitu, yang ya saya tidak usah dihitung lah gitu. Nggak akan ada guna juga buat gua gitu, karena saking kecilnya gitu ya. Nah, itu yang saya pelajarin dulu, saya belajar sama orang-orang IT ya, orang dari India segala macam. Saya sampai ke mining site-nya juga, karena saya mesti tahu gitu, ini beneran nggak hanya ngomong doang, apa bisa dibuktikan gitu. Nah itu ketika saya lihat, apalagi zaman ini ya, zaman ini dibanding 8 tahun lalu udah sangat enak sekali, karena udah kelihatan institusinya ngambil, kemudian level state seperti El Salvador dan segala macam tuh udah ambil. Bhutan yang terplot twist tahun kemarin, ketahuan Bhutan punya wallet, negara Bhutan ya, yang dekat Tibet itu. Mereka salah satu miner terbesar di dunia, bayangin. Itu holding Bitcoin-nya sekarang value-nya udah billions. Ini baru zaman tahun 2025. Kalau level institusi udah masuk, kita nggak ngomongin Wales lah, Wales masih pamendam lah. Institusi diperbolehkan untuk mengakses Bitcoin ini nggak gampang. Ini sebenarnya udah dari tahun 2013. Kalau teman-teman tahu Winklevoss Brother, nah itu kan dia udah submit hal ini udah dari lama. Cuman nggak gampang bro, mesti US kan strict ya. Itu udah dari 2013, 2014, ditolak terus tuh 2016, sampai sekarang. Sampai
cycle lalu baru mulai ada accept kan, baru mulai diterima sama pemerintah. Nah, jadi pemerintah baru terima, karena kan dia harus mengamankan old money di US-nya itu tuh. Nggak boleh sembarangan ya. Jadi kalau misalnya institusi mau beli Bitcoin, dia beli, kemudian dia jual kontrak paper kan ke rakyatnya. Nah, itu nggak bisa sembarangan. Nah, makanya teman-teman sekarang sebenarnya outlook kalian tuh nggak perlu serumit saya lagi gitu. Kalau saya kan dulu mencari tahu teknisnya. Karena apa? Karena nggak ada tuh El Salvador beli Bitcoin, ya nggak ada lah gitu. Bahkan Michael Saylor aja belum ada, dia masih benci Bitcoin gitu. Michael Strategy gitu kan. Nah, itu yang saya lihat. Makanya potensial kita untuk hold terus kalau saya pribadi, kan saya nggak pakai nih. Kita pakai dari sisanya aja lah yang aktivitas 30% itu kan. Trading coins, altcoins, shitcoin, staking. Ya hidup dari situ aja gitu. Makanya saya merasa saya sudah tidak bisa membeli Bitcoin di harga $3.000 gitu. $5.000, $6.000 kan. Ya gimana sih kalau sampai state level minus 95% gitu ya. Ya nggak mungkin gitu. Nah itu udah nggak bisa. Karena kan itu ada ongkos mining juga yang mesti dijaga. Dan bisa kemana-mana lah teman-teman. Makanya penting banget buat belajar. Itu yang saya selalu tekankan. Kalau cuma euforia untuk cari gains yang jumbo-jumbo gitu sih, saya pikir hati-hati aja. Terus oke, tadi bro yang mengenai Bitcoin, mungkin yang ngerti itu cuma 10% lah. Atau mungkin 5% gitu kan. Tapi buat yang newbie-newbie nih bro, yang buat pemula, yang mungkin baru mulai belajar tentang Bitcoin ya, apa sih kira-kira 3 hal ya yang lu bisa sharing yang penting tentang Bitcoin? Ya, sebenarnya Bitcoin itu diciptakan untuk mengubah kerja keras kita sebagai manusia gitu ya. Yang kita spend waktu banget untuk menghasilkan sesuatu yang harusnya bisa menyelamatkan kita di masa depan. Itu kalau teman-teman biar bisa yakin ya 3 hal itu salah satu. Jadi kalian harus punya prinsip, jangan mau megang sesuatu yang bisa dicetak dengan bebas ya. Meskipun katanya underlying-nya adalah sebuah hutang dan segala macam gitu ya. Karena kan kalau itu kamu cari tahu terus ya, ini lama-lama bisa jadi teori konspirasi gitu. Yang itu dicetak terus tuh. Nah kamu nggak mau dong, masa kamu megang sesuatu, emas itu kalau oversupply kan otomatis kamu bisa nggak punya harga yang meroket gitu, atau otomatis tidak bisa ngalahin inflasi yang kamu sekarang kita lagi alamin gitu kan. Nah, inflasi maupun deflasi ya tetap buruk lah, jangan kejadian dua-duanya juga, harus balance gitu. Nah, itu yang pertama teman-teman harus bisa selamatkan dari waktu kerja Anda. Terus yang kedua, kamu bisa lihat bagaimana gampangnya Bitcoin kalau saya ya, ini cerita dari saya pribadi gitu. Betapa gampangnya sebuah Bitcoin kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di tempat tinggal kita, di dunia ini gitu ya. Kita bisa langsung take over all of our net worth gitu, bisa langsung kabur. Misalkan kamu punya rumah gede banget di sini misalnya. Ya, di suatu daerah di Jakarta gede banget, valuasinya 15 miliar. Kalau shit happens, teman-teman, apakah 15 M kamu itu liquid atau kamu bisa dibawa kabur atau kebakaran kayak di Los Angeles kemarin tuh. Itu kan di sana banyak old money yang satu properti bisa 5 juta dolar, 10 juta dolar ya. Di Palisade di mana itu kan. Nah, ada yang ngetik tuh di situ. Seandainya gue waktu itu memilih rumah yang 500.000 dolar di pinggiran dan sisanya itu saya beliin Bitcoin. Itu benar-benar ada tweetnya gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika api itu datang, lu bayangin ya, semua aset harta bendanya habis semua. Dan kalau kamu in Bitcoins, maupun key kamu kebakar bro, yang pasti kalau seatnya kamu pegang, kamu bisa recovery di tempat lain. Kamu tinggal beli laptop murah, HP murahan apapun itu, kamu bisa recover di walletnya Bitcoin. Karena aset itu nempel di kita gitu. Key-nya itu di kita gitu. Nah, aset kita kan semua di cloud. Nah, itu yang kita pernah obrol kemarin kayaknya through space and through times itu ya. Nah, itu konsep sama sifatnya. Kita harus lihat sifat aset yang kita berani. Kalau saya 70% di sana karena memang kita sudah mengerti gitu. Selain menyalahkan kerja keras kita, kemudian gampang dibawa segala macam, sama dia itu sama waktu ya, itu tidak bisa tergerus gitu. Kenapa? Karena konsep halving itu teman-teman, bagaimana ketika suatu hari ya mungkin 50 tahun dari sekarang itu bisa dihitung di halving itu. Jadi per 10 menit berapa menit itu dia mencetak dapatkan Bitcoin sebagai rewards kan. Nah itu makin lama makin dikit, makin kecil. Jadi otomatis valuasi kita yang kita hold ya, yang kita bilang mau cuan ini
hari ini misalkan mining retail tuh 86.000 per keping gitu ya, otomatis akan di-push tuh. Nggak boleh di bawah itu retail. Tapi kalau market maker atau bandar-bandar besar yang mining itu bisa 55.000 masih dapat ya ongkos kerjanya itu satu keping. Ini halving yang tahun 2024 kemarin, bulan Mei atau April. Lu bayangkan halving satu kali lagi, otomatis ongkosnya itu kita pakai average deh. 86, 56, ya tengah-tengahnya 70.000 deh. Mau nggak mau harus di atas 140.000 per keping. Ini 4 tahun lagi. Gitu. 8 tahun lagi, ya itu akan maju lagi jadi 280.000. 12 tahun dari sekarang, kali 2 lagi, kali 2 terus. Ini adalah bad case atau skenario terburuknya ya teman-teman. Jadi kita lihat sesuatu itu jangan di all time high-nya. Karena Bitcoin itu ada yang namanya realized price atau balance price segala macam itu. Itu akan ada satu titik jenuh, dia akan menyentuh yang sebenarnya. Itu adalah value dia sebenarnya, yang namanya all time low itu. Maka kita harus selalu melihat itu tuh. Pas dia pump, zaman saya dulu, dia paling low itu 3.300 tuh. Nah itulah, ya itulah valuasi sebenarnya dari yang dulu. Karena dulu sebelum dia ke 20.000 jatuh ke 3.000, itu kan dari dari $1.000 gas sampai 20.000. Nah, berarti kalau dia jatuh 3.000 otomatis kan sudah plus 2.000 nih. Itu udah is never coming back gitu. Udah nggak akan lagi pulang ke 1.000. Zaman 2021 dia naik terus, jatuh pas tahun 2022 gara-gara banyak sentimen jelek, domino efek, akhirnya berhenti di 15.000. Otomatis orang seperti saya yang masuk di 3.300, pas di 15.000 kita lihat, wah ini udah all time low nih. Kalau saya mau menggulung lagi, ya jangan dijual kamu punya Bitcoin, kamu gulunglah dari active income yang lain. Nah, apakah di dunia ada level aset yang sesempurna ini gitu? Meskipun saya bukan Bitcoin maxi ya teman-teman, saya masih ada altcoins lain yang saya tradingin lah, apalah gitu kan. Apakah ada yang sesempurna ini, se-exactly begini gitu? Nah ini, kalau misalkan kamu mau tanya source code ya, misalnya ada yang bilang, ya kan itu orang ngomong 21 juta keping gitu kan, buktinya apa gitu kan. Nah itu kalau misalkan ada yang bermasalah dengan source code, dia open source ya, setiap orang di dunia ini tuh bisa lihat source code-nya itu bermasalah nggak, bisa di bank atau apa gitu ya, ya langsung ribut pasti. Jangankan saya yang cek, nggak usah saya yang cek teman-teman, lu nggak usah cek juga, langsung ribut teman-teman. Lu percaya gue kalau ada glitch-nya gitu ya. Nah makanya ini tidak ada, saya tidak menemukan itu. Maka itulah teman-teman yang baru di dunia mau masuk ke Bitcoin ya, sekarang lagi ramai banget gitu. Ada baiknya tuh belajar dulu. Jadi jangan mengejar gains-nya dulu, tapi kamu ngerti dulu. Sebenarnya kamu buat apa beli ini, untuk apa gitu ya. Bisa selamatkan kamu nggak? Kemudian ya kamu lihat, ini sebenarnya make sense nggak gitu. Asetnya sempurna nggak? Emas kemarin, ada ketahuan lagi, ada eksplorasi baru lagi kan. Menemukan berapa billions di Cina segala macam. Jadi itu bagaimana cara mengukurnya gitu. Ya kan? Supply-nya. Iya, supply-nya. Sekali eksplorasi dapat lagi gitu. Nah, itu sih bro, 3 hal yang mungkin kadang-kadang agak rumit gitu, tapi ya itu harus dilakukan lah. Emang emas itu tuh langka, tapi yang susah itu kan adalah kalau misalnya harganya naik, artinya mereka memiliki budget lebih untuk eksplorasi. Ya kan, harganya lebih naik, berarti budgetnya lebih untuk gali lebih dalam. Ya. Jadi ada terus. Ya, dunia begitu besar kan. Iya. Tapi tadi ada beberapa hal yang menarik bro, kayak contoh ya, lu tadi bilang mengenai harga mining per Bitcoin. Ya. Misalnya harga mining per Bitcoin itu 55.000 untuk institusi. Lalu kalau misalnya untuk retail itu 80-an ribu. Ya. Misal tengah, let's say 70.000 lah gitu Ya. misalnya kan. Nah tapi kan yang namanya, kalau misalnya kita ngomongin konsep bisnis ya bro ya. Konsep bisnis itu kan harga suatu barang itu nggak ada kaitannya sama harga produksinya. Misalnya nih, misalnya gue bikin handphone gitu misalnya. Gue bikin handphone harganya 70.000 gitu misalnya. Tapi orang lain kan nggak peduli. Lu Leon mau bikin 70.000 kayak, mau bikin 100.000 kayak, kalau misalnya harganya itu ada 30.000, ya cuma laku di 30.000 gitu misalnya. Nah, kenapa Bitcoin ini harga mining itu menjadi sebuah patokan harga bottomnya lu gitu, atau enggak harga patokan lah? Kenapa ada kaitannya gitu?
Kalau Emang siapa yang ngejaga? Misalnya nih, misal harganya tadi kan 70.000 gitu misalnya. Kalau misalnya emang dia jatuh ke 35.000, emang so what gitu? Siapa yang ngejagain supaya dia jangan jatuh di bawah harga itu? Kalau orang-orang atau institusi yang sudah mulai akumulir Bitcoin begitu banyak ya, dia kan sebagai bandarnya tuh, otomatis mereka ya pasti tidak akan mau lah hal itu terjadi. Karena kan itu rugi pertama. Terus yang menjadi wacana mereka orang sebenarnya itu yang kalau teman-teman pernah dengar yang one world one currency itu, nah itu yang seharusnya lagi dikerjakan. Kenapa? Mining itu ada sekelompok orang sudah menguasai 60% itu dari dunia ini. 60% dari supply yang tiap hari kita dapatkan di Bitcoin itu ada, kalau kita sebutnya cabal ya. Jadi ada sekelompok orang yang memang sudah ngejaga ini. Dan memang kalau institusi udah buka jalan masuk ke state level gitu ya, masuk ke negara, ya itu akan dilakukan, bro. Jadi itulah fungsinya kita tahu biaya produksinya. Karena kita memiliki bayangan, mereka tuh tidak akan membiarkan itu jatuh terus. Dia akan ada suatu saat itu menjadi bottom line yang secara psikologi ya, itu membentuk harga tersebut, makanya terjadilah price action, bro. Itu yang saya pelajarin tuh. Ketika emang gua doang yang tahu gitu kan, yang lain juga pada tahu kok, juga share di grupnya masing-masing kan. Guys, ini udah jatuh nih sisa 60.000 US itu sebiji kan. Misalkan nanti bulan 150.000 jatuh ke 60.000 gitu. Masuk ya teman-teman. Akhirnya gua masuk, lu masuk, semua masuk tuh. Kebentuk tuh psikologi dari harga Bitcoin. Ini yang dari dulu saya liatin tuh. Sama dulu saya juga berpikir seperti itu. Bisa aja collapse jadi nol kan. Nah, apakah itu bisa terjadi di Bitcoin? Ini tidak akan terjadi lagi, bro. Karena sifatnya mereka sudah mengerti, fungsinya dia sudah mengerti, sama sekarang jadi rebutan. Ini yang penting. Ketika banyak orang yang sudah paham dan duitnya sudah banyak masing-masing nih, dia akan menunggu momen itu datang turun, dia ambil di bawah, bro. Lama-lama ketahan semua tuh. Makanya kita tidak bisa menyamakan ongkos produksi HPX misalnya. HP-nya misalkan ongkos produksi 200.000 jual 16 juta misalnya. Nah, kita nggak bisa bandingkan itu. Karena kan dia akan ada perbedaan merek, itu perbedaan cara main. Merek tuh banyak banget. Sedangkan Bitcoin itu mereknya satu. Yang harus sebenarnya kita konsentrasi adalah bukan di harga Bitcoin menjadi patokan dari biaya produksi, itu bukan. Kita harus konsentrasi kepada chipset di miningnya. Ini ya sebenarnya saya sempat nanya ke beberapa miner-miner besar di dunia juga ya, bos-bosnya. Ya, itu menjadi sebuah konsentrasi nantinya. Karena itu kan akan menjadi rebutan ya. Karena Pulse itu tuh pada berlomba-lomba membeli teknologi terbaru untuk menjalankan proof of work-nya si Bitcoin. Untuk apa dia spending segitu besar, sedangkan mining sesuatu yang tidak ada value-nya lagi bagi manusia, bagi masyarakat gitu. Makanya masyarakat tuh juga mengambil andil. Jadi kita semua ini sebenarnya ekosistem decentralized itu adalah kita semua adalah pelaku. Jadi kita itu bukan pelanggan atau kita bukan customer. Kita semua adalah pelaku, bro. Kamu hold, saya hold, itu semua tuh akan membuat supply-nya itu loh yang berputar ini. Bahkan sekarang tren kan lagi begini, tren yang sekarang. Orang punya satu Bitcoin aja udah hebat gitu kan. Udah bangga. Namanya the whole coiner. Karena di zaman saya gitu kan. Saya beli 10, 20, 10 gitu. Nah, kalau sekarang masuk ke yang satu biji aja udah membanggakan. 8 tahun atau 12 tahun dari sekarang, mungkin 0,1 ya teman-teman. Udah sangat keren. Ya kamu video ini boleh ditonton kalau 10 tahun dari sekarang ya. Nah, boleh ditonton lagi. Dia yang saya ngomong benar nggak? Karena saya dari 2017-18 ngomongin ini juga, cuman nggak ada yang rekam. Sayang kan nggak ada podcast gitu kan. Nah, nggak ada, nggak kebukti gitu apa yang saya ngomong dulu. Tapi orang yang kenal saya dekat ya tahu gitu. Ya, inilah hari yang telah kita capai. Sekarang ya, kita panjang dikit ya. 105.000 apa 100.000 turun ke 90.000 aja orang bilang bear market, teman-teman. Lu bayangkan kita yang beli 3.500, beli di 10.000. Orang turun 90.000, nangis teman-teman. Dia bilang ini bear market. Lu bayangkan ini psikologi manusia kan sudah mencapai level yang di sana. Udah nggak di 10.000. Jadi orang yang beli di 5.000 tinggal nonton begini. Oh mereka nangis ya bilang bear market ya. Oh kita masih plus 900%, 1.000% gitu kan.
Nah itu bro, ini penting banget. Agak beda lah sebenarnya kalau Bitcoin kita ngomongin soal itu banyak banget. Itu saya biasa ada cerita di private groups lah. Iya. Tapi kalau misalnya lu ya bro ya, kan tentu banyak orang yang ngerasa ketinggalan lah gitu. Pasti ya. Lu dulu belinya dari harga berapa? 3.500. 3.500. Iya. Lu gede, masukin gede itu di awal. Iya. Nah terus kan pasti kan lu udah ngelewatin, itu di tahun berapa tuh 3.500? 2018. 2018 ya? Iya. Zaman-zaman bahkan gue masih belum dengar tentang Bitcoin. akhir tahun. Tahun 2018. Iya. Nah kan pasti kan banyak orang yang ngomong bro gini, kayak 100.000 sekarang gitu kan. Kayak tadi. Sekarang masih boleh masuk kah? Atau sekarang mendingan mereka itu tunggu dulu sampai bear market dulu? Nggak tahu ya, apakah bear market 90.000 atau turun lagi 80.000. Mereka nungguin? Atau menurut lu mereka belajar dulu atau kayak gimana bro? Apa saran lu? Nah, kita sedikit balik ke mining. Saya perlu jelasin sedikit. Jadi nanti akan ada satu kondisi yang di squeeze tuh. Jadi mining aja hampir semua orang rugi. Sampai orang matiin mesin miningnya. Setiap bear market itu terjadi. Itu biasa tanda-tanda kamu udah boleh beli tuh. Jadi bandar-bandar besar memang squeeze ya, dia hancurin BTC, turun dari retail price punya mining, benar-benar dihajar terus, nah ya kan. Nah nanti mereka mengakuisisi alat-alatnya retail ini, dia akan datang sebagai pahlawan. Oh, jadi yang mining harga 50.000 ini, iya. Kan harganya tadi kan 80.000 tuh, yang retail 80.000 kan. Iya. Dia bakal jatuh ke 65.000, iya. 60.000. Iya, bahkan BEP. Bahkan dia berani minus gitu untuk ngehajar kalian. Bahkan di bawah 50.000 di bawah harganya dia. Gitu. Kenapa waktu itu ketahuan? Karena waktu itu kita ada midnight meetings lah, kayak ngobrol-ngobrol sama teman-teman mining besar ya. Sekelompok orang 60% menguasai mining ini. Itu cara yang dia pakai bro. Dulu bukan 60%, cuman 10-5%. Tapi karena dia kuat di uang, fiat, uang kertas, kalian kena squeeze, dia short kan, dia squeeze, dia banting tuh. Nah, jadi orang-orang yang retail mining ini udah nggak kuat, bro. Mau bayar listrik minus. Mau nyalain nggak ada gunanya, minus terus. Masa gue jadi yayasan gitu kan? Dia talangin terus kan. Gimana caranya? Nah, datanglah pahlawan. Dia bilang, gue akuisisi mining site lu, bro, gitu kan. Yang rumahan, gitu. Di US kan ada nih garasi. Dan diambil semua. Akhirnya nanti tembakannya ke poolnya mereka semua lagi. Gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi sebelum ke pertanyaan yang tadi apa tadi? Yang itu, apakah mereka boleh, apakah menurut lu newbie lah, oke buat masuk atau enggak gitu di 100.000 ini? Teman-teman kalau misalnya pandangan kalian merasa ini sudah mahal gitu ya, 100.000 1,7 miliar sekarang 1,6, itu kok mahal banget satu biji kan? Nah, gue setuju sama lu gitu. Sama kayak saya dulu. Orang yang cerita ke saya soal Bitcoin, dia beli Bitcoin itu paling 3 juta, 2 juta sebiji. Kok saya mau beli di 50 juta, saya anggap sudah happy dan itu bear market. Aneh nggak? Coba tanya orangnya yang beli di 2 juta, 3 juta rupiah. Orang yang kasih tahu dia, mungkin beli Bitcoin di 100.000 teman-teman. Apakah itu membuat kita untuk tidak memiliki aset yang sudah tidak akan ada, there is no second best kalau ngomong market seller ya. Itu gue setuju banget. Nggak ada apa second bestnya katanya. There is no second best. Nah gue setuju tuh. Apa yang membuat Anda berhenti untuk mengkonvert kerja keras Anda menjadi hard asset yang bisa melindungi semua kerja keras dan seluruh harta kesayanganmu lah untuk family-mu gitu. Apa ini? Apa halangannya gitu kan? Nah sekarang 1,6 mahal. Orang nonton bilang, misalkan lagi nonton ini bilang, lalu enak belinya di 50 juta, 100 juta. Lu ngomong 1,6 orang boleh masuk apa enggak gitu kan? Nah makanya saya bilang belajar dulu. Lu cari tahu dulu titik entry yang paling tepat tuh kapan dan apa. Dan kenapa. Jadi jangan main asal hajar dan pakai news. Jangan teman-teman. Makanya belajar dulu. Kayak saya dulu, saya belajar dulu tuh. Saya kejar semua seminar-seminar gratis. Orang-orang top yang udah lama di Bitcoin gitu ya. Saya pengen tahu isi kepalanya. Sama kayak begini saya tanya. Saya beli sekarang kemahalan gak ya? Gitu. 50 juta gitu ya. Sama persis pertanyaannya. Apa sih membuat lu pengen beli Bitcoin? Kenapa lu mau hold? Emang itu apa gitu? Bahaya nggak gitu? Sama persis ini kayak 8 tahun lalu saya lagi tanya diri saya sendiri gitu ya. Nah, ya, persis karena saya suka bertanya dan ikut acara gitu. Ya kan saya bingung. Dan saya waktu itu sudah decide akan di sini terus. Karena menurut saya ini dan hebatnya itu tuh dulu sebelum Michael Saylor,
sebelum Iya, institusi, sebelum iya, ETF, sebelum iya. segala macam tuh. Jadi bukti bahwa yang memberikan lo conviction apa gitu dulu. Karena kita melihat misalkan Twinkelvoss Brothers atau Camat Camat Palipitia itu kan software engineer dulu lah, X lah di Facebook ya. Nah itu mereka orang-orang kapitalis, orang-orang venture capital yang udah gede-gede. Dia kan ada namanya Gemini ya nama itunya. Terus kita lihat perkembangan Coinbase juga ya. Bagaimana dia menyiapkan tools-tools untuk institusi belanja kayak yang kita tahu kan namanya Tagomi dulu udah diakuisisi jadi Coinbase Premium kayaknya sekarang. Nah yang kayak gitu-gitu. Jadi aku melihat itu sih bro. Jadi kayak advancing-nya kemana gitu kan. Karena saya itu percaya type of investment saya adalah saya menginvestasi sesuatu yang masa depan. Contoh misalkan kalau indeks US gue paling suka QQQ bro. Saya dari dulu itu jagoan gue lah. Nah, dan kelihatan sekarang, kemarin bulan gila banget kan gitu performance-nya kan. Karena dikerek naik sama tech gitu. Nah itu yang saya percaya. Karena saya bukan tipe orang invest di aman. Misal kita beli tanah, kita masih bisa ini itu kan, bangun sesuatu apa, bisa generate cash flow segala macam. Bukan. Saya tipe yang invest di futures. Mungkin mirip-mirip kayak Elon Musk atau Jensen gitu ya, yang di Nvidia. Karena kita percaya masa depan, maka saya disitulah akan put my money. Disitulah yang akan grow. Karena masa depan ini semua memang eksperimental. Tapi what if ini semua kejadian teman. Kamu bakal jadi apa gitu kan? Nah, itu yang saya suka gitu dari investment. Pokoknya Andi jadi kaya lah pokoknya. Kalau misalnya nggak pegang ya nggak jadi apa-apa bro. Tapi gini bro, kita tentu kalau misalnya kita ngomongin sesuatu kita harus ngomongin di sisi seberangnya juga. Kan banyak orang kan yang, bukan banyak orang lah, tepatnya kalau misalnya kita ngomongin sejarah gitu kan. Sejarah dari siklus-siklus sebelumnya. Itu kan yang menunjukkan kalau misalnya kita ngomongin siklus 4 tahunan, 2025 ini harusnya cycle topik kita. Harusnya kalau misalnya kita ngomongin dari historical sejarah gitu kan. Nah otomatis itu kan memberikan, gue lihat sih ada dua kubu lah. Dua kubu, satu kubu itu yang bilang this time is different, ya kan? Gara-gara udah ada ETF, Presiden Amerika itu sekarang orang yang pro kripto, bahkan dia sekarang bikin meme coin, nanti kita bakal bahas juga. Terus habis itu ada di sisi seberangnya yang bilang history itu selalu mengulang gitu. Kayak orang selalu bilang this time is different, tapi it's never different gitu kan. Sehingga yang terjadi adalah kan sebuah dilema nih. Gue sekarang orang yang udah investasi di Bitcoin, apakah mendingan gue jual dulu di cycle top, berusaha, hoping nanti suatu saat bakal jatuh ke 70.000, gue beli lagi gitu. Atau gue hold aja terus gitu. Apa pandangan lu gitu? Kalau aku melihat kondisi sekarang ya, sangat euforia sekali ya teman-teman. Sangat luar biasa, banyak yang jackpot ya. Banyak yang misalkan kita sebagai analis mengatakan hati-hati aja bisa dihujat orang gitu ya. Jadi semua merasa tidak akan ada lagi winter. Disitulah saatnya winter akan datang bro. Gitu. Itu selalu kejadian. Selama saya bertahan di dunia kripto selalu seperti itu. Jadi di saat good times ya create weak men kan. Nah weak men tuh create bad times. Nah itu benar banget ya teman-teman. Jadi kalau sudah weak gitu ya, akan masuk ke bad gitu. Kenapa weak? Karena setiap orang merasa ini sudah beda, sudah akan bull run terus gitu ya, tidak ada winter lagi. Aku belum pernah lihat financial market yang nggak ada winter ya. Koreksi maksud gua gitu. Kalau misalnya kita lihat saham yang di US kan kenceng banget rally-nya kan, gara-gara dikerek tech kan, giant technology gitu. Nah, tapi kan along the way itu ada gelombang-gelombang gitu bro. Nah, itulah yang kita pengen nangkap gitu. Jadi jangan sampai, kalau saya pribadi, saya melihat ini akan sama aja bro. Pasti akan ada masalah yang terjadi gitu. Karena ya beberapa hal, misalkan networks kita ini agak teknis ya. Misal kita punya networks itu hanya mengandalkan 2 jembatan untuk 1.000 orang menyeberang. Misalkan 2 jembatan itu sebenarnya cuma muat 40 orang. Tapi sekarang yang mau nyebrang tuh 1.000 setiap hari. Itu adalah contoh di mana akan membuat the whole ecosystem, kamu bahkan tidak bisa swap koin kamu. Saya tidak mau ngomong koin apa. Nanti kan saya dihujat tuh. Saya tidak mau ngomong ini ekosistem apa, kamu cari tahu sendiri aja gitu kalian. Ya, tanya AI aja, Grok lah, Perplexity lah ya.
Nah, pokoknya hal-hal kayak gini hati-hati ya. Jadi udah mulai kejadian. Udah saya baca chat ya. Cukup ramai yang mengeluh kok tidak bisa swap ya, kok tidak bisa swap ya. Kenapa ya kok? Kok nggak bisa dikirim keluar ya? Kok congestion ya? Kok suspended ya jaringannya? Ya. Nah, karena sekarang tidak ada solusi untuk membangun jembatan. Ini kayak telur ayam telur bro sekarang. Bangun itu terus, flyover terus udah dibangun. Bukan MRT ya misalnya. Nah ini contohnya teman-teman sekarang ya. Jadi hati-hati ya, ada di ekosistem apa, ya silakan sektor sendiri. Makanya saya ngomong begini aja bisa diomelin orang bro, bisa dihujat gitu kan. Karena saya memberitahukan sesuatu berdasarkan data. Apa yang lagi terjadi di belakang. Ketika kamu euforia dan matamu hijau, lihat sekelilingmu adalah jackpot ya, jutaan dolar, berapa ratus ribu dolar, life changing money segala macam. Ketika mata hijau, kita akan lupa bahaya gitu. Kita akan lupa soal apakah ini sudah saatnya saya cash out atau jadiin stable coins atau saya simpan atau saya stay away dulu ya. Ya dari orang-orang lama sih ada yang sudah nulis, jadi ya ada yang milih stay away dulu dari market gitu. Karena menurut dia itu udah terlalu euforia gitu. Ya. Nah ini kan makanya yang menarik bro, kayaknya banyak orang I think bakal setuju lah bahwa nggak ada yang bisa naik terus selamanya gitu kan. Cuman yang menjadi debat adalah apakah ini 2025 atau enggak gitu. Atau ini bakal jadi extended lah gitu. Siklusnya dipatahkan, udah bukan 4 tahun lagi, tiba-tiba yang sekarang ini tahun ke-5, tahun ke-6 gitu misalnya. Nah, menurut lu kayak gimana? Soalnya kalau misalnya kita ini 2025, bukannya sebaiknya lu mendingan jual aja dulu, lu punya Bitcoin. 70%-nya turunin lah, jadi 20%, lu masukin dulu ke USDC gitu misalnya. Justru ya bro ya, sekarang belum apa-apa aja. Ini belum apa-apa nih. Hampir semua altcoins kamu lihat deh kayak gimana kondisinya. Per hari ini video ini di-shoot gitu, itu udah babak belur begitu bro. Yang sisanya... Tanggal 20 Januari ya, ya, kalau teman-teman mau tahu. Bitcoin, kalau kita jual apa nggak sayang sekarang gitu kan. Kamu lihat sekarang, kita Bitcoin itu price action-nya nggak terlalu ganas gitu. Cuma tektokan 5%, 10%. It's very good gitu. Itu udah mulai stabil gitu. Nah makanya kalau misalkan skenario yang bull market bull terus, permanen bull, permabull, gitu, permabear, bear market, terus ada juga orang kayak gini. Saya berdiri di tengah-tengah. Sekarang kenyataannya apa? Altcoins yang tidak berdarah sisa satu koin, sisa Trump gitu. Nah, semuanya berdarah. Yang kayak stable coin sekarang ya Bitcoin gitu. Jadi kenapa kita mengorbankan Bitcoin? Kita riskkan Bitcoin untuk beli altcoins yang lagi hancur lebur begini. Ini hati-hati teman-teman. Pilih baik-baik gitu loh. Enggak semua, ada pepatah yang bagus banget. Kemarin gue baca di Twitter tuh. Tidak semua koin yang turun akan naik lagi, dan tidak semua koin yang naik akan turun. Ini hati-hati teman-teman. Ya. Jadi nggak semua yang turun bisa naik lagi. Itu benar banget gitu. Ya, jangan sampai kamu riskan Bitcoinmu, kamu udah beli di koin salah satu koin gitu, nggak pernah naik lagi gitu. Ya hati-hati gitu teman-teman. Jadi it's very high risk dan menurut saya itu kind of gamble. Itu tidak bijaksana menurut saya kalau kamu sama terus-terusan Bitcoin buat iya, kamu gitu terus-terusan punya isi kepala yang pengen melipat gandakan Bitcoin dengan meriskan dia. Saya nggak mau sih bro. Saya tuh mending ya saya aktif income aja, pergi ngapain kek gitu, kumpulin uang. Ketika the bear hits gitu ya, udah market crash gitu, selalu ada narasi-narasi hancur. Nah kita masuk gitu, kita akumulate, maka jadilah akumulator. Karena saya merasa sayang banget kalau 100.000 saya jual. Saya pengen itu 1 juta gitu. Meskipun 100.000 sudah kecapai mimpi langkah pertamanya kita semua ya, termasuk saya sama bini saya gitu. Kita happy banget lah pasti kemarin 100.000 pertama kali kan. Itu kayak saya lagi hidup di dalam alam mimpi gitu. Yang kita dulu sering sebutkan sambil dihujat orang, diomelin segala macam gitu ya. Akhirnya kejadian. Nah mungkin dari 10 tahun dari sekarang akan tambah 1-0 gitu. Dan welcome gitu kan. Welcome teman-teman yang sudah di jutaan dolar. Akan bertanya, persis nonton video ini lagi, lu bertanya, apakah beli di 100.000 ini terlalu mahal buat saya? Di 1 juta nanti. Ya. Di 1 juta boleh masuk nggak? Gitu. Di 1 juta sudah bear market misalnya. Nah inilah yang terjadi teman-teman. Ya. Tapi yang tadi bro, kayak kalau misalnya, oke, tadi kita udah nangkap lah ya advice lu gitu mengenai altcoin ini. Altcoin kan
jauh lebih harus berhati-hati dibandingkan Bitcoin Iya. gitu kan. Kalau misalnya kita mau jual Bitcoin untuk beli altcoin, harus dipikir secara mateng lah gitu kan. Iya. Nah tapi pertanyaannya adalah, apakah lu pribadi akan jual Bitcoin lu ke stablecoin, USDT, USDC, supaya lu berharap gitu ya, lu udah menemukan cycle top, lu bisa beli di harga bawahnya. Kalau untuk sekarang enggak, tapi nanti kalau untuk level yang udah $1 juta satu keping, saya jual bro. Aku karena gain-nya saya mau, ini kita ngomongin gains ya. Jadi kalau misalkan sekarang gains-nya misalkan kita ngomong 100 gitu kan, 100 juta misalnya. Nah, ketika sudah sampai tahap $1 juta gitu misalnya, itu kan 100 juta saya kan kali 10 jadi 1 miliar gitu kan. Nah, tentu kalau misalkan saya mau menikmati itu, ya saya cash out setengah gitu. Hanya dengan 0,5 keping, kamu sudah kebeli apa aja gitu. Udah bisa bikin kamu happy. Itu aja yang saya lakukan gitu. Kalau misalkan sampai greedy banget ya, sampai saya mesti punya Bitcoin menguasai apa ya. Saya nggak kayak gitu sih. Jadi kayak kalau saya merasa saya juga usia baru nanti di kelas yang 45 ke atas gitu ya. Bitcoin sudah 1 juta misalnya. Nah, bolehlah kita nikmati sedikit gitu kan dari gains-nya. Beli satu urus lah. Iya, dulu lah. Satu urus, satu apa lagi. Saatnya kita distribusi gitu kan. Nah, it's very happy itu. Mungkin dulu ada yang spend 3.000 Bitcoin untuk beli satu Lambo gitu kan. Nah, sekarang Lamborghini berapa Bitcoin? Mungkin 5 Bitcoin. 0, bro. Udah nanti ya kapan. Oh, kalau sekarang, Ya, kalau sekarang. kan. Iya. Nanti kalau di masa depan saya hanya butuh misalnya 0,1 is very good deal kan. Kamu megang 100 biji misalnya. Hanya butuh 0,1, kamu bisa naik mobil lalu nggak pernah naikin gitu. Why not gitu. Paling 2 tahun lu bosen kok, ntar jual lagi aja. Iya. Sama aja sudah. Cuman berarti dari lu ya bro, lu tuh nggak berusaha buat timing the market berarti ya? Kalau misalnya untuk Bitcoin ya maksudnya. Untuk Iya. Bitcoin lu tuh nggak berusaha buat jual di atas beli di bawah gitu ya? Jangan. Dan bahkan mungkin kalau itu tesis lu yang gua nangkap adalah lu hold Bitcoin, tapi beli gedenya itu lu tunggu di bawah kayaknya ya? Iya. Saya akumulator, saya memang mencari adalah bottom-nya. Karena menurut saya find the bottom tuh masih lebih gampang bro daripada finding the top. Karena di dalam teknik kita pakai ya, ini saya juga sharing di private group ya teman-teman. Itu bottom line tuh sangat terhitung bro, dari ongkos produksi, dari halving blocks, dari sentimen, itu bisa tuh ada cara-cara hitungnya. Nah itu lebih menyenangkan bagi saya bisa membeli aset ya yang bisa through times, through space gitu. Nah, itu yang menurut saya susah kita dapatkan kesempatan ini. Ya, gue setuju banget ya. Prediksi bottom itu jauh lebih gampang daripada prediksi top. Itu benar banget. Iya. Bener. Soalnya waktu kan mungkin teman-teman yang ngikutin Overpost udah tahu gue call saham US di tahun 2022. Kita habis itu Bitcoin di 2003. Buat kita tahu bawah tuh jauh lebih gampang daripada kita tahu atas gitu. Iya, setuju. Tapi kan kalau misalnya siklus sebelumnya bro ya, kan bear market itu kan diakibatkan oleh beberapa hal lah. Kita tahu misalnya kayak Terra Luna, FTX, Celsius gitu kan. Menurut lu ya, kayak apa sih yang berpotensi ngebikin bear market untuk siklus tahun ini? Kalau dari atau bukan siklus tahun ini lah ya, siklus sekarang gitu, mau tahun ini atau mau tahun depan. Kalau sekarang tuh kalau saya melihat ada 3 hal ya. Pertama stable coins. Ada yang berani kasih yield 20% misalnya. Back by algorithm. Ya, saya nggak mau sebut merek, nanti saya diomelin orang. Kalian cari tahu sendiri. Stable coins yang kayak begini kan bahaya banget ya. Back-nya algorithm. Kayak Luna punya stable coins dulu kan. Nah, terus ada masalah utang, ya, MicroStrategy itu. Meskipun possibility dia untuk jungkir balik sangat kecil, ya. Karena dia melihat long term games-nya Bitcoin tuh positively pasti naik selama 2 dekade ke depan gitu. Itu gue setuju gitu. Tapi untuk bermain risk taker seperti si Michael Saylor tuh ya saya sih tidak berani gitu ya. Itu sangat powerful, itu sangat berani sekali gitu. Nah, itu mungkin ya shit happens, takutnya bisa terjadi sesuatu juga. Sama yang ketiga masalah networks yang stuck dan nyangkut dan lain-lain gitu. Ya, networks di seluruh jaringan altcoins ini yang hati-hati. Jadi di video kali ini saya menghindari sebut ticker-ticker dan koin ya teman-teman. Jadi sorry banget daripada nanti menimbulkan perdebatan ya,
perkelahian di Twitter gitu kan, nggak usah gitu. Jadi Emang kemarin ada yang berkelahi setelah kita podcast? Emangnya ada? debat lah, debat. Ya kan, jadi ya silakan ditafsirkan sendiri gitu. Ya, teman-teman bisa mencari. Jadi jangan hanya saya sebagai sumber informasinya gitu. Kamu cari tahu sendiri juga. Ya, 3 hal ini hati-hati. Emang menurut lo ya, kayak boleh dielaborasi nggak sih? Ini yang ada satu pemikiran dari gua gitu ya. Ini si Michael Saylor kan dia kan orang yang sangat pro Bitcoin kan. Pro Bitcoin banget lah gitu. Iya. Nah yang gua nggak tahu itu adalah apakah dia ini nih pro Bitcoin dan dia terus menyuarakan Bitcoin gara-gara dia tuh udah kecemplung banget, utangnya banyak, dia punya 450.000 Bitcoin yang dibayar pakai utang yang bakal ada expiry date-nya gitu. Bakal ada expiry date-nya, dia harus bayar balik kalau misalnya nggak dikonversi menjadi saham gitu kan. Nah jadi dia tuh yang mana nih? Dia ini nih emang benar-benar percaya makanya dia keluar-keluar atau gara-gara dia punya kepentingan banyak makanya dia keluar-keluar gitu. Menurut lu gimana? Kalau kita lihat Michael Saylor sih ada 2 hal yang benar lah ya. Ya dia bisa bermain 2 posisi pasti. Karena kan kalau misalkan dia nggak berkoar-koar begitu, expiry date-nya gimana? Kan begitu. Karena dulu history di teman-teman search juga ya, itu historinya si Michael Saylor kan pas tahun 2000 yang tech boom itu dia sempat shit happens juga gitu kan. Nah, itu teman-teman lihat historicalnya aja gitu. Tapi itu di dalam dunia fiat lah, itu beda lah. Konteksnya beda. Itu dalam dunia perusahaan, saham, fiat, utang gitu. Kalau ini kan kita melihat dari sisi instrumen yang dia koar-koar itu loh. Itu apakah uptrend? Apakah sudah eranya, udah zamannya? Gitu. Kalau Bitcoin ya kita akan melihat ini sudah eranya lah. Gitu. It's time lah. Ya. Menurut lu ya, kayak 10 tahun ke depan, harga yang masuk akal itu kayak gimana? Apakah tadi lu bilang tambahin 1 nol atau berapa menurut lu? Kalau menurut saya ya 2000 berapa tuh berarti? 35 gitu misalnya. 2035 berarti berapa halving lagi? 2,5 halving lagi ya. 2,5 kali halving lagi. Katakan sekarang kalau misalkan sudah topnya 125.000 atau 130.000 gitu ya. Kalau 2,5 kali lagi 500 sampai 600.000 gitu loh. Ya, jadi saya pikir butuh 3 halving baru 1 juta bro. 3 halving lagi. Ini saya ngomongin soal bottom line-nya lah. Jadi nanti top 120, bottomnya berapa. Dari situ tuh kelihatan tuh. Dia berhenti di berapa, nanti dikali 2, kali 2, kali 2. Gitu. Nah itu 3 halving lagi lah, jangan tanggung-tanggung. 12 tahun lagi teman-teman. Nah, saya lihat tuh 1 juta gitu. Saya juga udah usia 40-an gitu kan. Nah itu teman-teman. Yaitu ya saya kalau ditanya seberapa yakin gitu ya, kenapa lu tahu gitu. Karena itu matematika teman-teman gitu. Jadi saya agak menghindari prediksi karena itu eksak gitu. Sama ada hal kedua bro, lu jangan lupa gitu. Sebenarnya Bitcoin itu bukan harganya doang yang naik loh. Fiat itu kan turun terus tak berdasar. Ini 2 hal yang bikin dia semakin valuable. Value-nya makin terbang tuh. Bitcoin terbang terus. Sedangkan fiat itu dari sejak backup emasnya dicabut kan begini dia US dollar tuh. Ya kan? Masuk terus dia ke palung. Nah itu ada pepatahnya juga. Bitcoin itu sebenarnya bukan up only, tapi justru fiat yang turunnya tak berdasar. Nah ini ya terjadi equilibrium. Itu kita ngomongin dolar bro. Kalau misalnya currency lain, kayak di mana lah, bukan di sini. Kalau di sini sih bagus bro, tapi kalau misalnya di tempat lain gitu kan. Kita ngomongin US dollar ya. Nah US dollar, ya US dollar kurang oke ya kan. Ya itu yang terburuk lah ya kan. Oke. Terus kalau misalnya kita hitung ya, berarti lu tuh hitung itu adalah dari bottom bisa kali 2 setelah halving gitu ya. Berarti kalau misalnya mau kali top juga boleh, mau kali topnya. Cuma top itu bisa bikin lu kecewa. Makanya tadi lu bilang kan, cari bottom lebih enak daripada nyari top. Contoh dulu, tahun 2021 semua orang trade 100.000. Mana kecapai sih? 69 udah hancur. Benar. Semua orang prediksi 100.000 kemarin. Iya kan? Besok nggak kecapai. Nah, kali ini semua orang bilang 1 juta, nggak kejadian. Harus didiskon jadinya ya. Oke. Terus gini bro, kan banyak juga orang-orang yang masih relatif baru kan. Boleh tolong jelasin nggak sih kan Bitcoin ini kan tadi kan kayak nggak bisa dipegang, nggak bisa dijual, nggak bisa dijadiin alat transaksi gitu misalnya. Buat jual beli rumah nggak bisa, lu mau udah ngumpulin Bitcoin, mau beli sekarang, tiba-tiba harga lagi turun, jadi tadinya mau beli BMW, jadinya bisa belinya ini bro, Pajero gitu. Gitu bro, kayak kenapa kok bisa yang alat sebuah instrumen yang nggak ada fungsinya, itu kok bisa segitu valuable ya? Fungsinya adalah
itu menyelamatkan harta benda kita sama hard works kita yang kayak di awal. Nah sama kalau misalkan kalau lu bilang tidak bisa digunakan, sebenarnya bisa lah. Di Indonesia kan kita sudah boleh gitu. Kita pakai exchanger yang sudah punya PFAK, sudah license, diawasi OJK segala macam kan udah ada pajak yang mengatur juga. Otomatis sebenarnya itu legal gitu. Dan itu kan lagi akan difinalisasi sebenarnya bagaimana aturan pelaporannya nanti, self assessment pajaknya gitu kan. Nah, itu kalau misalnya kamu transaksi di exchanger lokal yang sudah legal, begitu ada PPH PPN, bukti potong final, semua udah lengkap. Jadi tinggal kamu lampirkan, kamu masih punya berapa biji, cash-nya berapa, sama bukti potong kamu lampirkan semua, selesai. Bahwa uang itu sudah bisa dibelanjakan, bro. Sebenarnya sudah sangat bisa berfungsi, sangat bisa. Tuh. Tapi harus naik, abis itu nggak bisa beli pakai Bitcoin-nya lah. Mungkin yang nggak bisa Iya, tuh beli pakai Bitcoin. nggak Harus boleh. ditukerin dulu. Iya, ya. karena kan itu rules-nya memang di negara ya nggak boleh. Iya. Alat tukar yang sah kan cuma currency yang diterbitkan oleh negara tersebut gitu. Mostly begitu. Menurut lu apakah bahwa Bitcoin ini kan nggak cocok untuk jadi uang yang sehari-hari kita bisa pakai buat jual beli? Itu apakah sebuah kelemahan atau sebuah positif justru? Itu kalau saya pribadi, saya lebih setuju dia sebagai aset aja. Jadi jangan sebagai alat tukar. Karena Bitcoin itu tidak cocok. Kenapa nggak cocok jadi alat tukar? Karena sampai sekarang pengembangannya itu sangat susah. Susah sekali. Gitu. Karena bahkan di El Salvador pun lagi kesulitan gitu. Atau di Philippines ada satu island namanya Boracay ya. Kayak di Honduras atau di mana, nah itu juga sama gitu. Akan menemui kesulitan karena belum ada dia itu masalah di networknya juga, bro. Jadi masalah transfernya meskipun sekarang pakai Lightning Network gitu kan. Nah yang menjadikan masalah nantinya adalah di value-nya turun naik per detik, bro. Nah itu juga tidak punya ketetapan kecuali the whole world itu setuju one world currency baru bisa. Kalau sekarang kita masih mau bias dan kita perhitungkan ke USD lagi kan jadinya tidak efektif sebenarnya. Makanya saya melihat ini sebagai settlement networks. Justru Bitcoin itu cocoknya bagi saya ya itu men-settle networks yang ada sesuatu gitu ya. Kemudian dari situlah menjadikan underlying mencetakkan sesuatu yang baru untuk menjadikan alat tukar, bro. Menurut saya itu paling possible. Ya sesuatu itu saya tidak tahu lah itu mau currency atau renminbi atau apalah. Misalkan China ada digital money-nya gitu kan. Nah, settlement network-nya pakai apa gitu. Nah, kalau itu kan Bitcoin bisa menjadi underlying-nya. Balik lagi ke zaman kayak gold. Tapi kalau gold itu kan trust me bro. Kamu tidak pernah tahu itu. Supply-nya berapa. Nanti tahu-tahu udah eksplorasi beda lagi. Kalau Bitcoin itu kan tidak bisa trust me bro. Tapi semuanya memakai sistem ya kita melihat ini cuma tercetak 21 juta keping. So ini semua setuju menjadi underlying dari sesuatu yang akan menjadi layer selanjutnya. Saya tidak tahu sesuatu ini apa, menjadi payment. Menurut saya itu skenario paling possible, bro. Menurut lo ya, apakah ada possibility? Soalnya kan Bitcoin ini kan diciptakan oleh orang lah. Walaupun kita nggak tahu siapa real identitasnya gitu. Dia menghilang segala macam. Tapi apakah ada sebuah possibility ya bro ya? Kayak di mana tiba-tiba ada Bitcoin baru. Bitcoin baru yang mengakibatkan Bitcoin lamanya yang sekarang ini ditinggal gitu misalnya. Oh ada yang lebih hijau gitu rumputnya gitu, misalnya. Ada risiko itu nggak sih? Itu tahun 2017 teman-teman sudah pernah terjadi block wars gitu, block size wars. Ada forks dari Bitcoin itu cukup banyak ya. Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold. Itu salah semua bro. Itu kalah semua. Karena tidak bisa kita mau pindahin ke sana. Karena yang namanya ketika kamu tahu sesuatu itu akan menjadi Bitcoin. Yang namanya manusia bro. Itu sudah punya pikiran mau kemana-mana tuh. Bakal di-attack, di double spending, di-intercept gitu-gitulah. Networks-nya Bitcoin, dulu banget pas baru deploy, itu bisa banget loh di-intercept. Bisa banget. Nggak sekuat sekarang. Cuma karena dia memakai, ada satu teknik ya. Teknik itu, akar 8, saya lupa namanya apa. Pokoknya dia pakai teknik akar 8 itu bahkan tidak bisa kamu mau berapa pentium, mau kuantum gitu. Kuantum aja sangat susah sekali gitu untuk mempenetrate dia karena setiap jaringan yang dia kebentuk bloknya itu akan ada rumus akar 8-nya itu saya lupa sih namanya apa. Nah itu ada di dalam teknisnya Bitcoin. Jadi memang itu secara matematis sudah dikunci bro. Dan
seperti biasa psikologi manusia. Dulu 2017 kan ributin itu tuh. Saya nggak ngerti dulu. Itu sempat Bitcoin Gold, Bitcoin Cash tuh sempat terbang. Sampai kenceng banget lah. Terus tiba-tiba ambruk kan. Ya karena tidak berfungsi. Karena ada penciptanya. Dia berkoar-koar di internet. Dia merasa dia the next Satoshi. Akhirnya timbullah kepentingan. Timbullah orang mau attack dia. Orang mau apa ya? Mau aji mumpung. Double spending. Ya akhirnya it doesn't work, semua sia-sia. Malah ada yang masuk penjara segala macam. Nggak bisa gitu. Nah itulah kenapa manusia udah nggak usah capek-capek cari instrumen lain lagi. Sekarang coba deh lu tahu deh. Ini bro, ini konsep sama nih Bitcoin. Codingnya sama. Lu baru deploy aja langsung di-attack. Orang semua udah tahu kok. Semua juga pengen jadi the next Satoshi kan. Siapa yang nggak mau coba? Nah itu tuh. Punya 1 juta Bitcoin. Nah iya, 1 juta keping, Mbak. 1 juta keping. Gila. Iya. Tapi tadi lu beberapa kali mention tentang one world currency kan, bro. Apa itu, bro? Kenapa itu menarik sampai lu sebut? One world currency ya. Ya sebenarnya ini pedang bermata dua ya teman-teman. Jadi saya sebagai seorang orang yang suka membaca, orang juga investment. Saya kan hidup dari investasi gitu. Itu harus mengerti masalah-masalah seperti ini atau possibility akan terjadi ke depan. One world currency itu ya tujuannya menertibkan manusia sebenarnya, bro. Tapi di sisi lain kan menjadi freedom kita ditukar untuk itu kan. Ini kembali ke trilema gitu. Trilema security, scalability, sama satu lagi speed atau apalah. Nah, ini trilema yang masih kita pilih 2, bro, nggak bisa 3-3-nya. Privacy kalau saya nggak salah. Jadi security privacy itu kita kehilangan, privacy kita kehilangan, security kita dapat, kemudian juga scalability-nya masih tanda tanya. Jadi trilema ini harus kita memang sudah kayak dari dulu lah. Jadi Bitcoin itu memang aneh banget ya, dia kayak bisa tahu semua, bro, untuk masa-masa ke depan gitu. Dia diciptakan dan kayaknya sudah mengerti akan menghadapi apa. Ini sama nih. Kita akan mengorbankan privacy kita, freedom, bahkan ada yang scan mata, kamu bisa dapat airdrops. Tahu itu. Ya, namanya Worldcoin kan. Nah, Sam ini Altman padahal. apa? Sam Altman kan? Ya. Di belakangnya. WLD kan nama ininya. Nah, terus nanti ada lagi scan apapun yang bisa di-scan lah, bisa dapat airdrops ya. Kamu mengorbankan privacy kamu. Tapi menurut ahli teknologi juga sebenarnya dunia sekarang sudah nggak ada privasi gitu. Kamu bisa dipretelin semua gitu. Namanya zaman teknologi informasi kan. Udah nggak bisa gitu. Jadi menurut mereka itu bullshit lah, lu mau pro security atau privacy. Dia mending mainnya di scalability, bisa scale, bisa berguna buat banyak orang. Udah semua juga telanjang kok gitu loh maksud dia. Nah inilah yang pedang bermata dua. Kalau saya sih saya nggak pusing lah. Saya soal masalah privacy itu karena menurut saya siapalah saya gitu kan. Ya ambil aja datanya gitu. Ada orang podcast. Dia OG, salah satu kontributor code-nya di Bitcoin. Itu holding Bitcoin-nya sekarang mungkin 2 billion sih, $2 miliar. Jadi podcast muncul terang-terangan. Dia merasa dia sekarang kerja 9 to 5. Karena dia merasa bosan dan berapa takut katanya. Emang kenapa kalau gue punya 2 billion katanya. A man walking with 2 billions dia kan. Dia di dianya, koinnya, nggak ada aset. Nah, itu bro. Jadi menurut saya, one world coin itu ya bakal panjang lah kalau kita bahas di sini lah. Ini sedikit spoiler aja. Iya. Terus banyak banget newbie yang pengen tahu, bro, kalau misalnya kayak buat mereka ya, kayak step 1 buat belajar kripto itu harus mulai dari mana? Step 1 belajar kripto. Teman-teman, mulailah ya dari karya anak bangsa. Jadi teman-teman bukan beli koinnya, enggak. Jadi kalian bisa pakai exchanger-nya gitu. Kemudian kalian coba lihat, coba pelajarin gitu ya. Apakah koin-koin ini, biasa orang kan suka tercemplung di dunia kripto tuh karena gains-nya, karena profit-nya, karena duit cepat teman-teman. Ya, dalam 24 jam bisa jackpot gitu kan. Udah mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip apa gitu. Nah, teman-teman pikir sendiri. Nah, itu biasa karena saya pribadi juga attraction pertama saya soal kripto itu karena duit. Karena saya merasa ini cepat banget ya.
baru beli besok naik 5% gitu. Ini dunia apaan? Padahal dulu 2017 Desember itu udah dipucuk. Beli pergi mandi naik 5%. Harusnya itu berbahaya, bukan senang gitu. Nah, itu teman-teman, kalian bisa coba dulu, bisa dimulai dari attraction-nya dari price action. Habis itu baru misalnya kalau sudah mulai kena masalah, ya, mulai kena dump, dia bertobat, ya, baru cari tahu tentang mempelajari fundamental atau koin-koin tersebut gitu. Biasa setelah kena dump baru pelajari. Iya, baru cari tahu ya. Itu dulu saya bro, saya baru cari tahu gitu. Karena menurut saya dulu euforia banget, kayak kripto itu udah nggak ada turun lah, naik terus kok. Masa turun? Kan gitu ngomongnya. This time is different gitu. Iya, sama banget 2017 akhir sama 2018 awal tuh sama kayak 2021, sama kayak sekarang gitu. Ya, tidak ada turun, masa lu jualan sih di gitu. Lu takut banget sih. Itu tuh. Itulah saatnya jualan. Gitu. Tapi menariknya lu ngomong kayak gitu, lu tetap nggak mau jual Bitcoin lu ya? Iya. Menariknya kayak gitu. Iya. Kenapa? Maksudnya apakah lu nggak mau berusaha timing the market untuk Janganlah, Bitcoin? jangan. Ya, kita time in the market lah. Jangan timing. Jangan kita prediksi dia, jangan. Tetapi kita bisa kelola 30% itu dengan bijaksana, sudah lebih dari cukup lah kalau saya. Iya. Untuk nge-pool ke Bitcoin. Karena kita udah bahas sama teman-teman saya semua juga, teman-teman baik. Saya bilang kali ini kita kalau sudah gainnya sekian, untuk winter nanti mungkin Bitcoin kita mau naikin ke 90% bro. Jadi sudah sisa 10% aja buat yang have fun, buat tetap in trends ya, tetap di dalam trendingnya kripto, tetap up to date. Lu Kan. mau naikin jadi 90%? Iya, Kalau misalnya bear market nanti. Iya, jadi kita beberapa kawan tuh memang sudah sepakat lah. Kita males juga lah bro kayak gini-gini terus ya. Kita tuh pengen ada waktu luang gitu. Mau santai-santai, padahal udah santai kan. Jadi kita mau jalanin hobi lah. Sama males sama dunia shiftingnya begitu cepat. Karena sekarang shifting cepet banget ya. Satu koin baru muncul langsung semua rontok gitu. Itu kan sebenarnya tidak keren sih sebenarnya. Itu berbahaya teman-teman. Ya, saya tidak mengerti orang yang merasa keren. Ya kamu jackpot silakan cash out gitu. Tapi untuk saya sih ini alarm loh. Berarti liquidity kita tuh nggak cukup. Koinnya banyak tapi liquidity itu sebenarnya cuma segitu gitu. Itu sebab alarm loh. Itu kalau misalkan pam gitu sebaiknya udah boleh you can get out gitu. Hati-hati gitu. Saya sih nggak mau ya. Saya sih udah trimming terus dari November, Desember kemarin. Trimming Altcoin ya? Iya. Tentu altcoin saja langsung jadi stable coins, buang semua ke cold wallet udah. Udah saya diamin, nggak apa-apa dibilang penakut, apa, gainnya dikit nggak apa-apa. Yang penting kan kita tahu diri kita sendiri. Orang lain yang ngomong kan belum tentu, ya kan belum tentu dia safety juga. Saya pernah melihat orang bagaimana dari 10.000 US jadi 3 juta, balik lagi ke 10.000. Gitu. Jadi benar-benar hancur lebur ya, kena mental juga. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya. Menariknya lu itu ya, lu altcoinnya beberapa lu udah konversi ke stable coin, tapi lu memilih untuk tidak beli Bitcoin dulu, Ya. hold dulu. Iya, simpan dulu. Karena kita melihat ini sudah sangat panas sekali. Kamu lihatnya dari mana gitu kan? Lu tahu dari mana? Ya kan by data gitu. Dari data kelihatan. Iya. Terus ini bro, ada yang nanya, gimana cara survive di market kripto? Oh, ini agak filosofis. Lu harus mengenali dirimu sendiri. Kenapa? Kamu harus cari tahu. Kamu masuk ke dunia kripto itu mencari uang jajan, ingin mengubah nasib, atau ingin berkontribusi ke dalam dunia teknologi ini, atau menjadi part of the growing side dari dunia ini ya, investment yang lagi growing gitu. Apa? Karena the next-nya akan muncul physical robotics AI gitu ya. Kemarin saya juga ini agak melebar dikit, baru diceritakan. Bahkan dokter tinggal ngomong prescription obat bisa langsung keluar tanpa harus menulis. Ya, kita sudah sampai ke situ. Jadi bentar lagi ada robot jalan-jalan lagi nyapu jalan. Mungkin ya. Nah, cara survive-nya yaitu kembali ke dirimu. Dan juga saya sempat ketemu di Singapura juga ada yang seperti itu. Orang ini sering muncul di TikTok ya, jangan sebut nama. Ternyata memang pemain besar ya, salut saya. Kelihatannya agak aneh gitu, tapi
Dari bentuknya agak aneh, tapi benar-benar in size portfolio very big gitu ya. Sangat besar kalau buat saya. Saya kaget gitu, dan itu juga cari cuma 1% sehari, dan dia disiplin traders gitu. Itu juga bisa. Nah, sama kayak orang yang mau invest atau mengubah, mentransisi asetnya, ada juga yang tanya saya, dia punya warisan papanya berapa ratus miliar gitu kan, mau konversi aset, ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang mau cari kerja di Web3, mau into the tech, ada juga. Ada juga yang pengen ngubah nasib, capek miskin, nah kayak saya gitu kan. Ada juga, itu mau nggak mau masuk ke dunia ini tuh mencari tahu semua. Makanya itu yang penting sih, mengenali dirimu sendiri itu sangat powerful lah. Jadi kenali dulu dirimu sendiri, lu mau ngapain gitu. Gue yakin mayoritas orang itu di kategori itulah, di kategori mereka pengen merubah nasib gitu kan, Ya, kepengen kan. ya. Ya orang-orang yang mungkin kurang mampu, mereka pengen lah suatu saat gitu, bisa kayak lu juga lah, bisa dapat 1000x gitu kan. Mau gitu, siapa yang nggak Nah, mau gitu kan. Atau kan orang yang kaya pun maunya juga jadi lebih kaya lagi. Merubah banyak. nasib. Ya kan, udah rumahnya di Pondok Indah, mereka nanya, Oh. kenapa rumah gue bukan di Beverly Hills gitu kan. Ya asli ya. Nah, jadi itu bro, kayak kalau misal untuk orang yang menurut gue ya, bayangin gue tuh mayoritas orang adalah orang yang pengen mengubah nasib di kripto. Apa saran? Kayak gimana cara survive-nya gitu. Jangan sampai mereka tuh ngubah nasibnya lawan arah bro. Oh Ngubah iya. nasibnya itu udah satu rumah di Pondok Indah, kapan-kapan malah udah gak ada rumah di Pondok Iya, Indah gitu rungkat kan. gitu ya. Rungkat. Nah, kalau saya sih sebagai orang yang mengalami semua hal ini ya, sabar aja sih teman-teman. Jadi bersabar gitu. Maksudnya di along the way tuh kita akan sering dikata-katain orang. Saya sampai hari ini masih kok disindir-sindir, dikata-katain gitu kan. Ya pokoknya inilah di bego-begoin gitu. Ya sabar aja gitu. Karena kalau misalkan kamu investment yang bagus tuh sebenarnya boring gitu. Saya setuju banget sama quotes itu. Investment yang bagus, yang menarik tuh sebenarnya membosankan. Dan sometimes it seems like udah mau mati gitu. Nah disitulah ya bisa mengubah semua kehidupanmu sebenarnya. Bukan di saat koin X launching langsung 1000x gitu. Bukan itu sih teman-teman. Itu memang ada yang jackpot, ada gitu. Tapi kalau kamu duduk dan tiap hari mengharapkan itu, mesti hati-hati gitu. Ya jadi kembali ke mindset nih penting. Kita ngomongin mindset ya, bahkan sekarang ngomongin mindset aja lu bisa dihujat orang loh. Bisa dikata-katain bullshit lah apa, lu bayangkan aja bagaimana kita mau mengubah nasib gitu. Bahkan mindset yang kita dapatkan orang lain cerita aja, lu merasa itu hoax gitu. Jadi kalau dulu saya suka nonton biografi segala macam ya orang-orang sukses ya, bagaimana penemu apa itu saya sering cari tahu sebenarnya benang merah mereka apa. Benang merahnya adalah tujuan hidup kamu, maka saya bilang lu kenalin dirimu sendiri. Kalau kamu tanpa tujuan, kamu kayak kapal kan gak ada kompas, kamu di tengah laut tuh terombang-ambing terus. Lama-lama bensin bisa habis, lama-lama kena badai terus, kapalnya rusak, nggak bisa perbaiki, nggak bisa berlabuh, lu tenggelam bro. Simple. Lu tanpa tujuan, lu nggak ngerti lu mau ngapain, lu lihat deh ya, pasti tenggelam. Tapi kalau misalnya lu lihat ya bro ya, lu dari 2017 kayak gitu, pasti kan lu sering banget ngelihat orang-orang yang, tadi kan salah satu contohnya itu adalah orang yang mungkin dari bawah, mereka habis itu udah bisa mendapatkan keuntungan yang besar, habis itu mereka kehilangan semuanya. Iya. Atau nggak sebaliknya mungkin mereka nggak ada sempat kenaikannya bro, langsung turun, langsung hilang semua gitu kan. Atau nggak sebelumnya mereka dulu mungkin punya bisnis, punya pabrik, punya apa, tiba-tiba masukin ke kripto, bukannya naik, malah rungkap gitu kan. Nah, apa pelajaran yang, kesimpulan lah ya, yang lu bisa lihat supaya jangan ada kita tuh maunya mengubah nasib, tapi malah mengubah nasib ke arah yang berbeda gitu. Kalau saya sih, tren itu jangan dilawan lah. Karena dunia ini ada tren. Kalau tren itu memang sudah bear market, memang sudah bukan zamannya lu gitu ya. Misalkan lu hold satu koin, kamu sultan banget di koin tersebut, kamu sukses, kamu berhasil karena koin X tersebut gitu ya. Ya kalau market sudah reversal, sudah dari bullish jadi bearish untuk jangka panjang, ya nggak mungkin lah kamu masa counter trade terus gitu kan. Kamu ngelong terus, nahan posisi terus sampai liquidate. Ada kayak gitu banyak. Nah itulah yang bahaya teman-teman. Jadi kita follow the trend tuh penting. Kalau sekarang trend tuh semua ke tech kan, ke teknologi kan. Kayak misalnya kemarin Nvidia ada presentasi, bahkan si Jensen bilang ini udah kayak acara konser ya katanya. Benar-benar developers dan semua orang-orang oportunis tuh hadir itu.
Ramai banget. That's the trend gitu. Jadi trendmu tuh bukan bikin balon gitu misalnya. Kita in a bad ways kita akan ngomong kayak, lu ini yang gue sebenarnya jarang ngomong depan kamera nih soal ini. Lu kalau misalkan ini nggak apa-apa, gue kasih tau lu gitu ya. Misalkan ya, tren sekarang tuh lagi di AI, robotics, segala macam, di crypto, di apalah gitu ya, you name it lah. Itu yang bisa make big money karena liquidity dunia tuh lari ke situ gitu kan. Tapi kamu malah sibuk pergi cari tahu bikin balon misalnya. Nah ini yang you cannot make it gitu. Lu nggak bisa gitu. Karena liquidity tuh dunia lagi di sana. Kayak kita per abad deh, dulu era lokomotif misalnya. Ya kan? Jadi konglomerat hanya karena bikin apa? Rel kereta api bro. Kalau sekarang kamu mau invest di rel kereta api. Ya kan? Dunia kan sudah berubah. Terus nanti ada lagi konglomerat minyak. Revolusi industri. Mobil-mobilan, pesawat, perminyakan segala macam tuh. Nah itu terus tuh tambang segala macam kepake terus tuh. Terus misalkan sekarang ada soal silika segala macam, konstruksi segala macam kan. Kamu harus kita lihat trennya gitu. Tren tuh penting banget. Kalau liquidity lari semua ke kripto, billion dollars, 100 billion dollars, triliun sekarang kan, triliun dollars di situ kan. Nah, ya kalau mau merampok the market ya ke situ gitu. Jangan ke tempat-tempat yang tidak ada hubungan lagi, sudah bukan eranya gitu. Tuh bro. Setuju ngikutin tren ya. Iya. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ngikutin tren ya bro ya, kayak apa yang dilihat? Soalnya kan tren ini kan sering sekali berubah kan. Kayak misalnya narasi yang bagus tahun ini mungkin dibandingkan tahun lalu itu berbeda gitu kan. Mungkin nanti kita bakal spill lah beberapa narasi-narasi yang menurut lo bagus gitu. Atau enggak sekarang lah, boleh lah. Kayak kira-kira 3 narasi yang menarik menurut lo apa? Kalau saya kemarin juga sudah cerita di private group ya. Saya melihat tuh AI agents itu punya kesempatan ya untuk men-generate good income lah atau good profit buat ya kita semua gitu. Saya tidak bisa ngomongin apa spesifiknya karena nggak boleh gitu ya. Nggak etis menurut saya. Nanti saya dituduh seal coin, saya nggak mau gitu. Nah kemudian dari ekosistem decentralized exchanger itu penting banget ya teman-teman. Jadi bagaimana kita sudah tidak pakai konsep trust me bros, kita kirim ke exchanger X yang kita sebenarnya deposit ke sana kan kita titip duit ke dia. Kalau decentralized exchange dan bisa block settle segala macam teknisnya itu terselesaikan dengan baik, dengan fee yang sangat murah, transparansi, dan liquidity yang besar banget, itu masa depan ya teman-teman. Terus yang ketiga adalah decentralized science. Ini yang sekarang lagi terkubur di dalam tanah, cerita soal decentralized science ya. Kemudian ada tambahan lah, satu lah, ada yang namanya DeFi. DeFi itu decentralized finance yang AI. Itu sebenarnya part of the AI agents. Nah, kalau decentralized science itu masih terkubur. Kenapa? Karena sekarang kan lagi tidak di situ semua narasi. Itu adalah bagaimana orang meriset untuk science ya, untuk kebaikan dunia, untuk kebaikan banyak manusia. Science ini diriset dengan funding masyarakat atau retails. Ini pertama kali di dunia tanpa pengaruh big pharma. Ya, tanpa pengaruh kepentingan state, pharma, dan elit-elit lainnya. Karena itu bentuknya DAO gitu kan. Ya, silakan cari tahu DAO itu apa. Inilah yang gambaran besar yang saya lihat. Saya pribadi, saya taruh lumayan gitu, in percentage gitu. Di dalam narasi-narasi 3 besar inilah. Nanti kita bahas satu persatu deh. Tapi ini ada yang nanya bro, kenapa bro Andi masih mau ngajar padahal secara finansial udah nyaman banget? Saya melihat ketika saya ngajar ya, awalnya saya cukup egois ya teman-teman, ada 1 tahun mau saya tutup. Tapi setelah saya lihat bagaimana saya bisa ada tanggung jawab dengan karyawan, itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya private group yang kita bikin, dan itu sistemnya isinya elites lah. Saya bilang isinya bagus ya kalau di grupnya saya gitu. Isinya orang-orang yang top lah ya. Nah, dari situ saya bisa kenal mereka. Itu yang saya lihat jauh lebih dari uang yang saya dapatkan. Jadi bagaimana saya bisa kenal, misalnya kenal Leon gitu kan. Nah, kenal teman-teman yang lain juga, pengusaha A, pengusaha B gitu. Terbukalah kesempatan yang lain, dan akhirnya kemana-mana. Saya benar-benar sekarang tuh menjadi sibuk banget ya karena itu bro. Karena saya menjajaki di banyak tempat lah gitu. Ya, saya tidak bisa sebutkan. Nah itu yang membuat saya
merasa hidup saya tuh jadi cukup aneh. Bagaimana dari saya anak kos-kosan kok jadi kayak begini gitu. Ya karena fungsi grup tersebut. Karena grup tersebut ketika saya sharing apa yang saya lakukan ya. Jadi ini bukan grup sinyals atau trading ya teman-teman. Jadi aku men-sharingkan apa yang saya lakukan, apa yang saya mengerti, apa yang saya percayai gitu ya. Apa yang saya tuliskan di dalam grup. Memang anak-anak dapat profit, teman-teman profit ya, jumbo segala macam. Akhirnya ya sudah, berkembanglah grup tersebut tuh. Ya, akhirnya setelah saya melihat dulu grupnya tuh 1 juta kalau nggak salah, 1 juta setahun tuh. Ya dulu 1 juta, karena memang kan saya tujuannya community growth kan. Tapi karena 1 juta tuh isinya sangat berbeda dengan yang 8 juta sekarang gitu. Sangat jauh sekali. Karena dulu tuh banyak yang chaos gitu. Chaos banget lah. 1 juta sebulan, setahun gitu. Nah, itu yang saya lihat ya teman-teman. Jadi kalau ditanya, kan ada tuh saya udah pernah diomelin orang di Twitter. Katanya kaya tapi jual kelas. Wah, udah sering lah. Ya kan udah mulai tuh. Ini ya saya lihat aja habis itu ya sudah gitu. Kan dia tidak mengerti isi dari grup itu. Saya bisa kenal siapa aja, kemana aja. Itu penting banget adalah kamu tahu apa yang kamu lakukan teman-teman. Jadi bukan sekeliling kamu itu yang mengkonfirmasi kamu tuh bukan. Tapi kamu mengkonfirmasi dirimu sendiri tuh. Itu penting banget. Maka kamu lihat dari kemarin ya sibuk banget lah kemana-mana gitu kan. Itu tuh semua karena ada private group itu bro. Bukan karena kucuk-kucuk kenal, enggak. Nah itu tuh pentingnya. Gue merasa sangat terberkati dan saya tidak mau take off lagi sih grupnya sih. Tapi mungkin saya nggak stay selamanya. Mungkin akan ada juru bicara atau apa gitu kan nggak tahu kan. Ada yang lebih ahli dari saya. Kita jadikan tim atau gimana kita nggak tahu gitu. Cuman dari situ side effect buat saya tuh sangat luar biasa sih. Saya lumayan kaget sih. Iya. Justru ada benefit lainnya jadi kenal sama orang. Iya, will gitu kali. Iya, bisnis itu bisa. Iya, kalau misalkan pos per pos bisnis muda, kamu udah banyak cash nih. Kamu bisa bangun pos per pos, kamu mau bikin ini, bikin itu, bikin banyak banget pentolan-pentolan terbaiknya. Dia pemain ini yang terbesar, yang terbaik. Wah, udah kemana-mana udah. Mau sibuk lah kamu gitu. Itu bro, itu yang menarik banget. Dengan hanya 100 referral aja itu bisa dapat 1.500 hype. Nah itu dengan size volume yang transaksi di bawah $1 juta per akun, kayak cuma 100.000, 20.000, dengan 100 referral orang yang pakai ekosistem tersebut, ada orang dapat 1.500 hype coin. Itu pas di puncak-puncaknya, pas $35, ya lumayan, ya nggak dapat hampir 50.000 US lah. Itu kita tuh ngintilin GitHub-nya. Jadi dia berempat tuh di GitHub identity-nya tuh sudah sangat menunjukkan dia orang Nvidia benar-benar. Dan itu valid. Nah itu yang saya lagi look up gitu, lagi lihat.